Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena kasih setia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada. Mari siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur tentang setiamu kepadaku. Aku hendak bernyanyi karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib, Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur tentang setiamu kepadaku. Aku hendak bernyanyi karena perbuatan tangan-Mu yang Sebab kasih ajaib. setiamu Sebab Tuhan. kasih Oh setiamu haleluya. Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau menolong memberkati Tuhan. Biarlah pujian kami, setiap nyanyian, bahkan penyembahan kami, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara-saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dialah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Saat kita sakit, Dialah yang menyembuhkan kita. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja dan Dialah Allah. Oh, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah
Allah yang menyembuhkan, Yehova Ire, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, bagi keselamatan, Yehova Shalom. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah bagi keselamatan, Dialah Raja Damai. Oh, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah bagi keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Ire, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, bagi keselamatan, Yehova Shalom. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Ire, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, bagi keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Bersorak-sorai orang-orang benar, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam jiwaku membumbung tinggi. Haleluya. Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung, haleluya. Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Bapa besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin. 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 Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Menghadapi hari esok, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kegelisahan. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang pelihara burung gereja, juga akan pelihara hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita angkat pujian, ku tak pikir hari esok, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Ku tak pikir hari
tak pinjam cahaya besok, awan gelap mungkin datang. Ku tak takut hari besok, ku pegang janji Tuhan, ku jalan beserta Yesus. Dia tahu apa datang. Banyak hal buat hari esok. Banyak hal buat hari besok. Ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok. Ku tahu siapa pegangku. Ku tak pikir hari besok. Ku tak pikir hari besok. Kekurangan kan datang. Kekurangan kan datang. Tapi ada yang pelihara burung gereja itu. Haleluya. Burung gereja Dia juga akan menolong. Haleluya. tolong padaku. Meskipun jalanku lewat api atau banjir keras, kalau Yesus besertaku, ku dalam lindungannya. Haleluya. Banyak hal buat hari besok. Banyak hal buat hari besok. Ku tak dapat mengerti Tuhan. Dapat mengerti. Tapi aku tahu yang menguasai hari besok. Haleluya. Menguasai besok. Ku tahu siapa yang megangku. Amin. Haleluya. Siapa pegang. Sekali lagi, banyak hal buat hari besok. Banyak hal buat hari besok. Ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok. Ku tahu siapa pegangku. Kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, Dialah yang menjamin hari esok. Haleluya. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari bersama-sama saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan yang berkuasa dan menjadi jawaban bagi hidup kita, dan juga menjadi rema pada saat kita membutuhkannya.
Firman Tuhan memberi kekuatan pada kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil Apa bagi yang kami, kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi itu sangat Haleluya. mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini bersama dengan kami. Saat puji-pujian kami naikkan di hadapan Tuhan, kami juga percaya itu semua naik di hadapan-Mu Tuhan, bagai dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga sudah melawati setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap lagi Tuhan untuk kami dengar kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang akan menguatkan setiap jalan kehidupan kami. Untuk kami tetap berada pada jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Untuk kami tetap setia mengiring akan Engkau Tuhan. Untuk kami tetap berada pada jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh firman itu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus pimpinlah pemberitaan firman Tuhan kami sebentar Tuhan. Beracaralah dalam pemberitaan firman Tuhan supaya kami semua diberkati dan kami semua boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami siapkan seluruh kehidupan kami yang terbaik untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami peralaskan di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
berjumpa lagi kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan hari ini, percayalah, akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, melangkah bersama dengan Tuhan. Iman selalu dikuatkan, diteguhkan. Iman kita akan selalu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat satu tema lagi di dalam firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-27. Matius 17, ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tema kita hari ini berjudul Mujizatnya Memenuhi Keperluan Kita. Berbicara mujizat, ini merupakan bagian daripada iman kita, orang yang percaya. Mujizat itu juga berdasarkan kehendak Allah. Dan ini menjadi pengalaman hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena mujizat ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan kepada gerejanya. Berbicara mujizat, ini merupakan sesuatu yang berada di luar nalar kita. Berada di luar logika kita. Atau hal-hal yang sulit untuk dipahami oleh pikiran. Setiap hari, kita mungkin berhadapan dengan hitungan matematika. Kita berhadapan dengan hal-hal yang logis, masuk akal, dan terukur. Tetapi kalau berbicara mujizat, itu merupakan hal-hal yang tidak logis, di luar nalar, hal-hal yang tidak terukur oleh pikiran kita manusia. Itulah yang akan kita lihat di hari ini. Bagaimana mujizat Tuhan memenuhi keperluan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan, banyak peristiwa besar, mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kita tahu kisah bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, bahkan lebih, hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Terjadi mujizat. Bagaimana Yesus dalam pelayanan dia berjalan di atas air. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan seorang Lazarus pun yang sudah 4 hari dikubur dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini kita katakan merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler di dalam firman Tuhan. Hal-hal yang di luar nalar, tidak logis, dan terukur. Bagaimana orang yang sudah dikuburkan selama 4 hari bisa dibangkitkan. Tetapi itulah Allah kita, Tuhan kita,
Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Ayat yang baru kita baca tadi, satu saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini dikenal dengan kota nelayan, karena kota ini berada di pinggiran Danau Galilea. Jadi, kota ini, kota Kapernaum ini, tentunya di sana banyak nelayan. Dan suatu saat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Bait Allah. Kemudian di sana ada petugas bea atau petugas pajak Bait Allah menanyakan kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak Bait Allah? Dan Petrus menjawab, membayar. Kemudian Tuhan Yesus berbicara langsung kepada Petrus, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, daripada kita menjadi batu sandungan, kamu pergi ke danau, memancing, dan ikan pertama yang akan kamu pancing, yang kamu akan dapatkan, ambillah, bukalah mulutnya, dan kamu akan mendapatkan di sana 4 dirham. Karena di dalam Bait Allah itu, orang-orang yang dipungut pajak itu orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Dan setiap orang harus membayar 2 dirham. Kemudian Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kamu akan menemukan 4 dirham di dalam mulut ikan itu, bayarlah untuk aku dan untuk kamu. Pada waktu itu, kelihatannya Tuhan Yesus tidak memiliki 2 dirham. Dan memang mereka harus membayar bea untuk Bait Allah. Pajak untuk Bait Allah ini, itu merupakan peraturan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-30, ayat 11 sampai 16, di sana diajarkan mengenai persembahan khusus, yaitu persembahan pendamaian. Dan persembahan pendamaian ini diperuntukkan ibadah dalam kemah pertemuan itu, kemah sembahyang itu. Jadi, persembahan pendamaian ini di dalam Perjanjian Baru dikenal dengan bea Bait Allah. Dikhususkan untuk penyelenggaran ibadah di dalam Bait Allah. Ini juga yang Tuhan Yesus temukan bersama dengan murid-muridnya ketika mereka ada di Kapernaum. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing, karena memang Kapernaum itu ada di pinggiran Danau Galilea. Jadi, Danau Galilea di sini dekat dengan kota Kapernaum tentunya. Dan Petrus juga latar belakangnya sebagai seorang nelayan. Jadi dia mudah untuk mendapatkan ikan ketika dia pergi memancing. Apa yang disampaikan atau kisah yang kita baru baca di sini, bagaimana ketika mereka membutuhkan dirham sebagai bea dalam Bait Allah. Di situ bisa ditemukan. Petrus bisa mendapatkan
apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi keperluan mereka pada waktu itu terpenuhi oleh mujizat. Hal ini di luar daripada logika. Hal yang tidak terukur terjadi. Bagaimana bisa mendapatkan dirham sebanyak 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Ini adalah mujizat. Dan kalau kita berbicara mujizat, setiap hari kita mendapatkan mujizat. Kita mengalami mujizat. Kita hidup sampai sekarang, sampai detik ini, jam ini. Itu adalah mujizat. Dan mujizat itu dasarnya adalah kehendak Allah. Mujizat itu di luar dari nalar, di luar dari akal sehat kita. Hal-hal yang tidak terukur. Dan hal ini merupakan bagian daripada perjalanan gereja Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat mundur jauh ke belakang di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam pelayanan Nabi Elisa pernah didatangi oleh seorang perempuan, seorang janda, suaminya termasuk nabi, tapi suaminya sudah meninggal. Dan rupanya mereka dililit dengan hutang. Dan penagih hutang sudah datang untuk menagih hutang kepada janda ini. Kalau janda ini tidak bisa membayar, maka 2 anaknya akan diambil oleh penagih hutang itu menjadi budaknya. Kemudian janda ini mengadukan hal itu kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa katakan, apa yang ada di rumahmu? Dia katakan, perempuan ini katakan, saya tidak memiliki apa-apa selain buli-buli atau botol yang berisikan minyak. Kemudian Nabi Elisa memerintahkan perempuan ini untuk mengambil bejana, meminjam bejana kepada tetangga, dan masuklah di dalam rumah, tutup pintu bersama 2 anaknya. Dan itu yang dia lakukan, meminjam, mengambil bejana dari tetangga-tetangganya, dia bawa di dalam rumahnya, tutup pintunya, kemudian perempuan ini menuangkan minyak di dalam bejana-bejana itu. Setelah bejana-bejana itu penuh, Nabi Elisa katakan, jualah minyak itu dan bayarlah hutang. Terjadilah seperti yang Nabi Elisa katakan. Janda itu berhasil melunasi hutang-hutangnya. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan melakukan mujizat menurut keperluan daripada janda itu. Apa yang terjadi dengan janda ini? Ini adalah sebuah mujizat di mana dia yang terlilit hutang, dia mampu membayar hutang-hutangnya dengan menjual minyak lewat mujizat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sanggup melakukan hal-hal di luar daripada nalar kita. Tidak logis. Hal-hal yang spektakuler, saya sudah kemukakan tadi. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Yesus memberikan makan ribuan orang. Orang mati dibangkitkan. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan bisa dibangkitkan. Itu merupakan mujizat-mujizat yang besar. Luar biasa. Tetapi ada juga mujizat-mujizat yang terjadi sesuai dengan keperluan
keperluan daripada orang yang memintanya, yang membutuhkannya. Seperti pengalaman daripada Tuhan Yesus bersama dengan Petrus. Ketika harus membayar, Tuhan Yesus dan Petrus harus membayar bea bait Allah sebanyak 4 dirham. Tuhan Yesus tidak memiliki 4 dirham. Dan menyuruh Petrus pergi memancing. Dan di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham. Di mana mereka membutuhkan 4 dirham itu untuk Tuhan Yesus dan untuk Petrus. Ini adalah mujizat yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan pada waktu itu. Selain kita berbicara mujizat-mujizat yang besar, tetapi ada juga mujizat-mujizat yang terjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa bisa hal-hal itu bisa terjadi? Maria pernah didatangi oleh malaikat Tuhan, berbicara bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan dinamakan Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tetapi malaikat Tuhan itu berbicara bahwa roh akan turun menaungi engkau. Dan di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan hal-hal yang seperti ini harus kita alami sebagai orang yang percaya. Mengapa? Kalau hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang di luar logika kita itu terjadi, kita akan semakin beriman kepada Tuhan. Kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Dan hal-hal yang seperti itu juga merupakan janji Tuhan. Merupakan firman Tuhan. Dan merupakan pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang percaya. Di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19 berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang menjadi keperluan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi keperluan kita? Setiap hari, kata firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Barangkali ada di antara kita, saat-saat ini sementara mengeluh dengan beban hidup. Biaya hidup setiap hari semakin tinggi. Harga-harga kebutuhan setiap hari, kebutuhan pokok semakin naik. Timbul kekhawatiran dalam hidup kita. Apa yang akan kita makan hari ini? Apa yang akan kita minum? Kekhawatiran-kekhawatiran ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Bagaimana orang-orang khawatir mengenai penghidupannya setiap hari. Apa yang akan aku makan? Apa yang akan aku minum? Apa yang akan aku pakai? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini, itu bukan hanya dialami oleh segelintir orang saja. Tetapi kata firman Tuhan, kekhawatiran ini dialami oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Dan kata Yesus, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33, Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan jawaban.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang bertanya, di tengah-tengah kekhawatiran, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan kepada kita? Soal makan, minum, pakai, itu akan dipenuhkan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa khawatir, merasa cemas. Ingat firman Tuhan, bahwa segala keperluan kita, Allah sanggup melakukan itu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saya pernah mendengar sebuah cerita sudah lama. Seorang hamba Tuhan, dia didatangi oleh 2 rekan hamba Tuhan. Sementara pada waktu itu dia tidak memiliki apa-apa untuk disajikan kepada 2 rekan hamba Tuhan ini. Mereka tidak memiliki lauk pauk. Barangkali hanya memiliki saja nasi. Sebelum 2 rekan hamba Tuhan ini datang, hamba Tuhan ini pergi ke kebun. Dan dia harus melewati sungai. Apa yang terjadi? Ketika dia melewati sungai, dia melihat di sana ada 2 ekor ikan. Ketika dia melihat 2 ekor ikan di situ, dia berkata, Tuhan menyediakan hari ini buat sahabat-sahabat saya. Dan betul, hamba Tuhan ini menangkap 2 ekor ikan itu dan membawanya pulang. Itulah yang dia sajikan kepada 2 rekan hamba Tuhan yang datang bertandang di rumahnya. Ketika dia memerlukan apa yang menjadi keperluannya, 2 orang hamba Tuhan yang menjadi tamunya, di sana dia boleh mendapatkan 2 ekor ikan yang dapat dikatakan ini tidak logis. Sepertinya di luar nalar. Tetapi seperti itulah pekerjaan Allah. Bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan umat Tuhan. Keperluan hamba-hambanya. Sekalipun setiap hari memang kita diperhadapkan dengan berbagai kekhawatiran, kita diperhadapkan dengan berbagai kecemasan. Itu memang manusiawi. Tetapi ingat firman Tuhan. Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kata Yesus selanjutnya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Tetapi, ayat yang ke-33, Yesus katakan, tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus memberikan kita jalan dan kepastian. Mendahulukan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Cari kerajaannya dulu. Cari kebenarannya dulu. Maka segala kekhawatiran kita itu soal makan, minum, pakai, Tuhan akan berikan. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara di luar dari logika kita. Hal-hal yang tidak terukur, Tuhan mampu melakukan bagi kita. Kapan saja kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup melakukannya. Puji nama Tuhan. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang sebentar kita alami. Barangkali Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada kecemasan sekarang, ada kekhawatiran. Tetapi ingat Tuhan. Dahulukan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Maka Tuhan akan menjawab segala kekhawatiran kita. Tuhan akan menjawab ganti
sebuah pengharapan, satu sukacita yang Tuhan kerjakan ketika kita mengutamakan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas tadi, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini sudah datang kepada kita, bahwa mujizatnya mampu memenuhi segala keperluan kita. Hal-hal yang terbatas secara logika, secara nalar, hal-hal yang terukur, menjadi sesuatu yang di luar daripada jangkauan pikiran kita ketika Dia bekerja, ketika mujizat itu dinyatakan, ketika Allah melakukan perkara-perkara yang besar kepada kita, di luar dari ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita pikirkan secara matematika. Puji Tuhan, dari firman Tuhan di sini datang kepada kita dan mengajak, jangan kita selalu berpikir secara matematika. Sebagai orang yang percaya, jangan selalu kita berpikir harus logis, harus terukur. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan mujizat sesuai dengan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, sukacita, semangat, memberikan kita kepastian bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita sanggup melakukan mujizat kapanpun Tuhan mau. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. Firman Tuhan sudah disampaikan. Ini menjadi iman bagi kita. Ini mendatangkan satu kekuatan bagi kita. Percayalah firman Tuhan. Bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita hari ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan sesuatu untuk kita di luar dari logika kita, di luar dari pemikiran kita. Dia mampu memenuhi segala keperluan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Tuhan yang peduli, Tuhan yang perhatian dengan anak-anak, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita mungkin melewati masa-masa sulit ini dengan segala kecemasan, kebimbangan. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah berbicara. Jangan khawatir, jangan cemas. Apa yang akan kita makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi Allah kita Allah yang sanggup memenuhi keperluan bagi anak-anak. Utamakan Tuhan dulu. Cari Tuhan dan kerajaan dan kebenaran. Semua yang kita perlukan, makan, minum, pakai, Tuhan yang sediakan. Percayalah, Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Hari ini, besok, dan hari-hari akan datang. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku naikkan Amin. syukurku Kami naikkan syukur kepada-Mu buat hari buat hari yang Tuhan tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
pernah terlambat pertolongan Tuhan. Terima kasih. Besar setiamu bagi kami. Hidupku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, Amin. buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Besar setia Tuhan di dalam hidup kami. Setiap hari kami selalu melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap jam, kami menikmati mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh melihatnya, merasakan sendiri pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan hal ini Tuhan, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Hidup percaya, berpengharapan terus kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan, lewat ibadah ini, jemaat Tuhan dikuatkan. Jemaat Tuhan disegarkan selalu. Lewat firman, lewat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dinikmati selalu. Saat kami memuji, menyembah Tuhan, saat kami menikmati firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari ini, besok, dan hari-hari akan datang. Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Perkara-perkara yang di luar nalar kami akan senantiasa terjadi. Karena itu ya Tuhan, merupakan bagian daripada pengalaman kami sebagai orang yang percaya. Dan hal itu terjadi atas kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kuatkanlah terus iman anak-anak Tuhan, biar semakin bertumbuh, bertambah, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, berkatilah jemaat Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan, usaha mereka, pendidikan anak-anak Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.